Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dirut Pertamina Pusat, yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Pak Julius Silvanus Komaling. Pada saat ini kami sebelum melakukan tindakan tindakan hukum, maka siang ini kami akan jelaskan sejelas-jelasnya. Karena tahap pembayaran kan hari ini yang sudah disepakati dengan Pertamina Pusat, tetapi saya mendengarkan kabar bahwa di depo milik kami sudah ada baliho-baliho, dan tentu ada sesuatu yang ingin dilaksanakan pada hari ini. Nah, tadi saya mendapatkan informasi dari Pertamina Pusat bahwa pembayaran akan dilakukan hari ini. Nah, yang tentunya untuk mencegah terjadinya konflik, maka pada siang hari ini saya memohon agar supaya Kapolda Sulawesi Utara, Kapolres Bitung, dan Kapolsek Bitung agar supaya bisa mengamankan baliho-baliho yang ditanam di depo Pertamina Bitung yang adalah milik kami. Nah, maka itu pada saat ini tentu sesuai mekanisme keadilan atau sistem mekanisme peradilan, mereka sudah tidak, kami taat kepada hukum, dan kami sudah memiliki surat dari Kepanitraan Pengadilan Negeri Bitung ini pada 25 September 2022 bahwa para tergugat 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam tingkatan PK tidak ada lagi perlawanan hukum atau tidak mengajukan kontra memori PK. Maka pada saat ini saya pikir kita letakkan di dalam hukum, karena ini masalah hukum. Jadi jangan lagi ada demo. Kalau misalnya saudara-saudara merasa saudara berhak, nah silakan bawa surat saudara kepada di Kepanitraan Pengadilan Negeri Bitung, atau bisa ditunjukkan ke pengadilan atau ke Pertamina. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah katanya ada baliho-baliho yang bertuliskan keluarga Ponto. Nah, itu kan sama saja. Dalam petun di sini kan pengacara Magdalena Ponto itu adalah Sani Montolalu. Sani Montolalu ini adalah juga bagian dari pemalsu. Sani Montolalu ini adalah bagian dari keluarga, dia kawin dengan keluarga pemalsu. Nah, dalam perkara ini Sani Montolalu, dan itu dia beracara dia ke Magdalena Ponto, tetapi pada endingnya di sini Magdalena Ponto itu kalah. Jadi kita boleh lihat putusan ini 208/2006 menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Miss Magdalena Ponto. Lalu di sini dikatakan dalam putusan
PT UN. Nah, di sini mencari. Kita lihat di halaman 4 pasal 5. Memerintahkan bahwa apabila memang benar almarhum Simon Tudus mempunyai tanah di Kelurahan Bitung Tengah baik dahulu maupun sekarang ini dengan memiliki surat pemilikan tanah yang sah ada pada ahli warisnya, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan hak atas tanah milik tersebut kepada Kantor Pertanahan Kota Bitung. Dan itu kami sudah laksanakan dan itu sudah berjalan. Jadi saya kira tidak usah bertowo-towo ya, tidak usah berbohong-bohong, tidak usah ada pengalian-pengalian yang tidak jelas. Dan saya sudah mendapatkan surat dari Kanwil BPN Provinsi bahwa di dokumen di sana ada dokumen dia menanggapi apa yang dikatakan oleh Saudara Tarigan, tapi Saudara Tarigan sudah diganti, bahwa ada sertifikat tahun 1978. Nah, sertifikat 1978 itu masuk di dalam putusan 237. Dan itu sudah ditolak oleh pihak Mahkamah Agung yang penggugatnya adalah Pertamina. Saya kira pihak Pertamina masih waras, kan begitu. Ini 237 ini kan sudah kalah. 237 PKPDT 2003 sudah kalah dan kita datang kepada keluarga Pontok ya. Nah, di sana ada tumpang tindih. Berarti kedua-duanya bukan pemilik. Nah, masa sertifikat yang sudah dibatalkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa ini khususnya keluarga Langelo ya. Nah, Langelo kok dimasukkan Waro lah, dimasukkan Barney Cirawang, itu kan sudah penipuan tingkat tinggi. Apalagi makanya disimpulkan oleh mantan hakim ketua di PNB Pak Franky Tambuwon SHMH, sekarang dia ada di Pengadilan Tipikor, menyimpulkan bahwa tanah Pontok itu tidak ada. Dan pihak Pontok juga sudah dikalahkan oleh putusan ini. Di sini apa namanya non executable. Jadi saya kira tidak usah memelintir, tidak usah menipu negara. Dan faktanya di sini, saya baca saja supaya tidak ada hal-hal yang yang menyimpang. Jadi ini putusan Mahkamah Agung nomor 237 PKPDT 2008. Ini mungkin sama ya, tanggal 10 Juni 2008. Tentang soal yang sama, yaitu tanah depo Pertamina yang diakui kepemilikannya oleh ahli waris Simon Tudus. Nah, PDT G Manado JO 213, JO 96, 996, JO 3965 K baru PDT JO 237 peninjauan kembali 2003 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya atau non executable. Nah, ini sudah punya putusan Mahkamah Agung. Ini Pertamina yang melakukan PK. Sama kita juga begitu. Kita juga pernah kalah dengan surat-surat palsu. Nah, kita ini kan bukan Superman. Kita memang pernah NO yang dulu ya, NO sama dengan Pertamina. Kita dikalahkan, kita di NO kan dengan surat-surat dokumen palsu. Nah, maka itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Syahid, tapi sepandai-pandainya atau sepintar-pintarnya saudara berbohong pasti akan dapat dikejar dengan kebenaran. Nah, maka itu yang saya sampaikan tadi, kami sudah melakukan proses ini. Dan ini kan sudah jelas.
kewarisannya yang notarial. Nah ini kan semua jelas. Nah, lalu BPN Bitung telah memproses itu. Jadi begini ya. Nah ini surat-surat dari mereka. Ya, sudah jilid. Ada lembar permohonannya, baru ada pengalihan hak atas tanah. Dan ini punya logo BPN. Nah, jadi saya kira itu kan jelas. Saya kira jelas ya. Maka saya mohon agar supaya pihak Polda, karena pihak Polda juga tengah melidik, dia akan letakkan hukum bagaimana. Ya, ini ada disposisi gubernur. Nah, jadi dia mengacu pada ada dalam putusan yang 50 juta per tahun. Bahkan tapi Pertamina Pusat sudah membuka diri agar supaya hari ini dibayar lunas. Jadi begitu ya. Saya juga sudah konfirmasi dengan pihak kejaksaan. Dan pihak kejaksaan sudah meresponi itu. Jadi hari ini akan lidik surat-surat. Begitu. Tapi kita juga tidak bisa mengabaikan apa yang beracara di pengadilan. Nah, mereka ini tidak lagi mengajukan kontra memori PK. Jadi ini jelas, ini dari Kepanitraan Pengadilan Negeri Kota Bitung. Dan itu kami sudah mohonkan kepada kepada pihak Pengadilan Negeri Bitung agar supaya di stop apabila ada orang yang mengaku kan sudah final. Jadi sudah final, sudah selesai. Nah, jadi saya kira bagaimana ini? Saya dapatkan informasi sudah di appraisal ke sampai 545. Nah, kalau hari ini ada yang minta 100 miliar, berapa itu saya tidak tahu. Saya hanya mendapatkan informasi dari pihak Pertamina Pusat. Karena kami sudah menyurat ke sana dan kami sudah membandingkan dan kami sudah serahkan semua putusan-putusan. Jadi saya kira janganlah bermain-main, dan proses BPN kan kami sudah. Nah, ini aslinya tetap kami pegang ya. Walaupun ada, yaitu tugas polisi dan tugas jaksa. Nah, jadi saya kira itu ya. Jadi ini ada dua. Kita lihat di sini. Sertifikat 1968 masih kami ajukan dalam pengadilan. Nah, pengadilan nomor 251 Pit B 2007 PN Bitung. Terdakwa Teresia Sujani Langelo. Dan Teresia Sujani Langelo ini dialah orang yang ada di putusan 237. Jadi ini jelas namanya ya, Teresia Sujani Langelo, jelas putusannya. Dan menyatakan sertifikat ada 2. Sertifikat kita masih ada di pengadilan. Kami masih ajukan. Jadi saya kira janganlah bermain-main. Dan saudara Tarigan, Pak Tarigan yang sekarang sudah diganti, ya sudah menanyakan itu. Dan Pak Tarigan mereka ajukan sertifikat itu yang diambil dari Surabaya. Ya tentu atas perintah Gubernur Sulawesi Utara Pak Oli Dondo Kambe pada waktu itu. Nah, beliau memerintahkan salah satu anggota Komisi 1 DPRD Provinsi, Saudara Aka, untuk mengambil. Begitu juga lawyer pemalsu. Ada juga lawyer di situ, 2 itu sudah mengaku ahli waris. Mereka bukan ahli waris. Nah, jadi saya kira begitu. Nah, saya kira kerancuan yang ada, ya kita harus berhati-hati. Nah, maka kalau pada hari ini akan terjadi pembayaran dan di sana ada baliho-baliho
Ya itu adalah tugasnya Pak Polisi kan begitu. Makanya yang saya hormati Pak Kapolda Sulawesi Utara, Pak Kapolres Bitung, Pak apa namanya siapa namanya ya Kapolsek Bitung, agar supaya melihat orang-orang yang tanam baliho itu adalah orang-orang yang tidak berkepentingan lagi di situ, karena mekanisme hukumnya mereka sudah kalah. Nah, apakah orang yang kalah bisa terima uang dari Pertamina? Apalagi jumlah appraisalnya 545 miliar. Itu siapa? Kami sudah koordinasi dengan Basuki Teguh. Pak Basuki Teguh itu adalah Asdatun yang lama ya. Kami sudah konfirmasi dengan Pak Basuki Teguh bahwa yang appraisal itu adalah pemerintah provinsi. Ada di situ KP Ferdi Pelengkau, ada di situ Letnan Kolonel Suwarno, ada di situ teman-teman beberapa temannya yang ada di ruangan itu. Nah, jadi saya kira janganlah membohongi publik atau janganlah ada kebohongan-kebohongan, karena saya terima pesan tadi bahwa ada permainan-permainan di tingkat bawah yang ingin merubah. Ini beda lagi, permainan tingkat bukannya tingkat tinggi, tapi ini permainan tingkat bawah. Nah, jadi makanya itu kami bermohon kepada Kepala Badan Pertanahan yang baru agar supaya memperhatikan ini. Sebab saudara Teresia Sujani Langelo itu di sini sudah dikatakan ya melanggar, sebenarnya terdakwa diancam pidana pasal 266 ayat 12 ayat 2. Jadi terdakwa Teresia Sujani Langelo ketika dia menimbulkan lagi sertifikat yang 78, maka dia akan kena dengan pidana dalam pasal Undang-Undang KUHP pasal 266 ayat 2 tentang pemalsuan. Jadi saya kira begitu ya. Nah, ini ditulis ini dari penggunaan sertifikat nomor 178 yang isinya palsu tersebut mengakibatkan pihak Pertamina dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara BPN Bitung kalah. Nah, masa pemerintah provinsi mau berpihak kepada yang kalah? Jadi pusat berpihak kepada kita. Jadi saya kira itu demikian ya, supaya tidak terjadi kerancuan. Jadi kelegalan kami sudah ada semua ya di Badan Pertanahan. Lalu kami sudah taruh juga di Pengadilan Negeri Bitung. Jadi saya kira hanya itu yang saya bisa jelaskan. Yang saya hormati Pak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri Badan Usaha Milik Negara, baru Pak Direktur Utama Pak Simon Mantiri, baru Kejati Sulawesi Utara, baru dia Gubernur Sulawesi Utara. Jadi saya kira dalam proses untuk yang syarat yang ada di Pemprov kan sekarang ini ada 2 miliar 50 juta. Dari hasil putusan, dan itu bukan ngarang-ngarang, dan itu juga tidak bisa diberikan kepada mereka karena mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat keaslian, keabsahan sertifikat mereka. Nah, jadi saya kira ini semua sudah jelas. Jadi saya kira itu, dan kita akan bertemu. Jadi kalau saudara ingin saudara dibayar, ya silakan saudara bawa keabsahan saudara ya, keabsahan saudara, agar supaya negara tidak rugi, kami juga tidak rugi. Saya kira begitu, dan semoga Tuhan menolong kita. Dan saya kira laporan hari ini, dan saya kira PN Bitung harus berhati-hati, dan BPN ini kami sudah ada dapat tanda batas dari Badan Pertanahan Bitung. Jadi sekarang itu memang tersendat kemarin itu karena adanya Pak Tarigan masih bingung karena adanya sertifikat yang palsu, tapi
beliau menyerahkan ke Rekanwil, ada dokumen ada pada dia, sertifikat yang yang dibuat oleh surat keterangan bupati. Ya, surat keterangan bupati tahun 1967. Nah, katanya hilang. Nah, hilang masa sertifikat terbit 1968 hilang tahun 1967, itu kan ngarang-ngarang. Jadi saya kira itu, jadi kita hormati pengadilan yang ada. Ini tanda buktinya masih lulus sekandio, SH, MH. Jadi saya kira demikian, dan saya harap jangan lagi tunda atau ditakut-takuti oleh demo-demo ya. Jadi saya kira, dan saudara-saudara saya sudah konfirmasi kepada mereka, jangan meladeni kalau mereka ingin berdemo, ya silahkan suruh berdemo. Nah nanti kan itu ada polisi. Kalau masalah demo itu, nah itu tugas polisi, karena itu kan Pertamina adalah objek vital negara. Nah jadi saya kira itu kami sudah membantu pihak Pertamina, kami sudah membantu pemerintah Sulawesi Utara. Dan kalau kami tagih untuk biaya sewa itu berlaku pribadi per pribadi ya. Nah pribadi dari gubernur yang lama, karena beliau ya menyangkut juga putusan tetapi tidak terrealisasi, nah berarti harus ditanggungkan kepada pemerintah yang ya di bawah itu ya. Jadi saya kira demikian, yang saya hormati Pak, ya semua Forkopimda yang ada, Pak siapa namanya, Pak Kapolda, baru Pak Kajati, Ciki Asdatunya, baru Kakanwil Pertanahan, begitu juga Gubernur Sulawesi Utara. Nah, jadi saya kira demikian. Jadi sampai tadi Pertamina masih telepon bahwa terjadi persekongkolan yang tidak baik yang terjadi di bawah. Jadi bukan di atas, di bawah. Nah, siapa yang main-main bawah? Nah, kita letakkan itu pada hukum, dan sejujur-jujurnya kami sampaikan pagi hari ini. Saya kira demikian ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi saya kira demikian ya. Jadi saya kira ini setebal ini sudah ada di Pertamina, sudah ada di pengadilan. Jadi putusan-putusan ini sudah ada di Pertamina dan pengadilan. Jadi kami kira demikian. Dan kalau ada pembayaran, ya silakan saja. Silakan diverifikasi, dan ada manuver politik. Ya kami tidak berpolitik, tetapi kami hanya meminta, karena sekarang ini kan sudah beda. Jadi saya kira demikian. Ya, kita bertemu di sana.